Baik, kita terlambat 1 pekan ya dari jadwal karena kebetulan tanggal merah kemarin. Baik, sebelumnya saya ingin tahu para pesertanya. Ini pesertanya baru apa sudah pernah sama saya? Sebagian udah pernah deh. Baiknya kita bahas ini dulu. Apa yang sudah saya taruh di post ya. Jadi ini apa? Nanti saya pakai 2 ya. Kombinasi antara post dan Google Classroom ya. Nanti Classroomnya saya pakai untuk ini, untuk pengumpulan tugas ya. Karena kalau di pos itu nggak terkumpul jadi satu folder, atau mungkin saya belum tahu caranya ya, sehingga menyulitkan saya ya. Baik, kemarin saya menambahkan ini ya, menambahkan file baru ya, yaitu kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan ini baru sempat saya selesaikan ya, disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang. Jadi ini hanya berlaku di saya ya. Mungkin dosen lain peraturannya beda. Nah, kebetulan yang kuliah yang di zaman OB saya ajar ini ya. Nanti Anda bacalah ya. Ini kita harus hanya sekilas saja. Atau bahas sekilas tapi cepat ya. Mungkin ini karena ini juga ada di slide ya. Jadi untuk OB ini ciri yang mencolok adalah absen tidak dinilai ya. Absen tidak dinilai ya. Nilai tugas jadi besar ya. Nilai UAS kayak sama aja ya, sama aja. Tidak ada UTS. Tuh ETS diganti menjadi tugas-tugas ya. Nah, kuliah kita kan kuliah biasa nih, bukan e-learning ya. Nah, kalau Anda ada yang ngambil e-learning juga ya, hati-hati tuh untuk absen ya. Absennya harus klik ini nih ya, menu attendance ya. Ada nggak yang ngambil e-learning? Karena attendance itu katanya rekapnya otomatis ya. Kalau saya yang kuliah biasa kan rekapnya manual ya. Kalau yang e-learning, dosen nggak perlu mengabsen, asal si mahasiswa klik attendance itu udah terabsen sendiri ya. Cuma masalahnya kenapa nggak ada di ini aja, di pos kenapa nggak ada nih ya. Kalau ada kan enak ya. Teknik perkuliahan selama pandemi ini, kalau kuliah normal ya kan wajibnya cuma 3-4 kali ya. Ini ketemunya gini ya, virtual meetingnya. Tapi kan kuliah kita kan ini
kalau di masa normal kan di lab ya, jadi bisa dibilang semi praktikum atau malah full praktikum ya. Maka nanti virtual meetingnya ya seperti sekarang ini akan lebih banyak ya dibanding mata kuliah biasa ya. Nah, pada virtual meeting ya, ini bisa pakai Meet atau Zoom atau Skype dan lain-lain ya. Ini mahasiswa diharapkan hadir ya kalau untuk kuliah saya ya. Kalau nggak hadir meeting ya, itu dianggap tidak masuk ya. Apapun alasannya ya. Nanti ada di peraturan saya nih ya. Tapi kalau dari UMB itu tidak mewajibkan, tapi kalau saya mewajibkan ya. Kalau UMB itu hanya mewajibkan Anda hadir 75% ya kalau nggak salah ya, reguler 1. Nah, pada saat offline, tapi ini bahasanya agak beda nih sama antara saya dengan soalnya kalau nggak virtual meeting tuh dibilangnya online, saya bilangnya offline ya. Jadi kalau di UMB bilangnya virtual meeting sama online ya. Tapi kalau kita umumnya kalau online ya ketemu, offline nggak ketemu. Tapi di istilah petunjuk di UMB ini bilangnya ini ya, bilangnya virtual meeting dan online. Nah, pada saat kita nggak ketemu langsung ya, itu Anda tetap punya kewajiban ya, sebagaimana kuliah biasa ya, kuliah normal, mempelajari materi ya, materi yang udah ada di pos ataupun classroom ya, atau juga sekalian ini nyimak video kuliah ya, kalau dosennya buat. Saya sebenarnya buat ya. Nanti ada saya kasih tahu channel saya ya. Baik, itu peraturan secara umum. Nah, peraturan saya ya, bukan peraturan saya sih. Ini tugas nih. Ini tugas, oh ini salah nih. Saya ini sih, harusnya nggak di sini nih. Jumlah tugas ini yang nentuin kampus ya, jadi bukan dosen nih. Maaf nih, salah nih. Sekalian aja deh saya langsung tunjukkan di sini ya. Salah seperti ini. Kontrak perkuliahannya ada yang salah. Ya, jumlah tugas tadi salah, sementara ini di ini. Ini ya. Soalnya ini saya taruh di saya, ini bukan saya ini. Nah, ini di sini ya. Coba ya, kita lihat aja nih. Ya. Benar gak nih saya? Jadi kalau di sini, nanti kan dosen harus ngentri nilai nih. Ya.
Kamis nih. Kelihatan nggak tulisannya nih? Ya, saya berbesar nih. Lihat ya nih. Salah nih, salah. Ya, jumlah tugas itu ditentukan prodi ya. Nih. Lalu komposisi nilai ya. Komposisi nilai untuk mata kuliah ini ya. Nanti ini beda-beda ya. Kalau yang semi praktikum seperti ini UAS 30 ya. 30%, tugas 70% ya. Jadi hati-hati ya. 70% tugas tuh ya nilainya. Dan berapa banyak tugas yang harus dikumpulkan? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Minimal nih ya. Jadi nanti dosen ngentri nilai di sini nih. Yang dicontreng-contreng nih ya. Walaupun itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sebenarnya ini apa? Capaian apa nih? Singkatan apa nih? Capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ya. CPMK 1 misalnya, mahasiswa mengetahui software pengumpulan di bidang teknik dan memahami prosedur penggunaannya, memahami dan mampu menggunakan berbagai macam tipe data. 1, membuat grafik, mampu membuat algoritma, memahami dan mampu membuat pengendalian struktur, iterasi, ya. Mampu dan terakhir mampu membuat software standalone ya. Ya, jadi program aplikasi lah kurang lebih ya. Cuma ini yang buat kan Pak Didik nih. Ini ada sedikit perbedaan dengan saya ya, yaitu di CPMK 1 ya. Kalau di sini kan mengetahui software pemrograman komputer ya. Jadi kalau menurut saya dan Pak Didik pakai MATLAB ya. Nah, kalau saya MATLAB itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi melainkan kalau mata kuliah ini sebenarnya CAE ya, Computer Aided Engineering ya. Jadi mempelajari komputer untuk membantu menganalisa kasus-kasus teknik ya. Harusnya sih mata kuliahnya itu ya, kalau menurut saya ya. Juga di beberapa kampus lain juga biasanya ya, kalau
belajar mata kuliahnya namanya pemrograman komputer, itu belajarnya bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu seperti ada di slide saya. Nah ya, nih ya, ya di kampus lain ya, kalau belajar mata kuliah pemrograman komputer itu belajarnya ini, salah satu ini ya, C atau Pascal atau Java, atau yang sekarang yang sedang booming Python ya. Tapi nggak ada yang belajarnya MATLAB ya. Baik ya, itu perbedaannya, perbedaan saya dengan Pak Dedik. Mungkin ada yang ngambil kelas kuliah Pak Dedik, tapi tetap saja yang nilai yang diambil adalah 6 ya. Jadi Anda nanti harus kumpul minimal 6 tugas sesuai waktunya masing-masing ya. Baik ya, itu sekilas ini. Lanjut ke sini. Tugas ya. Tugas harus asli ya, ingat ya. Kemarin semester lalu saya bantai itu ya. Boleh. Soalnya kebanyakan kopas ya. Kopasnya sama persis lagi ya. Titik komanya ya. Udah kopas, bikinnya sedikit ya. Jadi sangat penting orisinil ya, orisinil ya. Orisinil dan lengkap ya. Jadi juga bukan ada yang bikin ngumpulin tugasnya formalitas tuh. Cuma Pak ini saya ngumpulin tugas, kenapa nggak dinilai? Ya cuma cuma 1 soal, 2 soal, padahal yang dimintanya 10 misalnya ya. Ini asal bikin aja ya, asal ngumpulin ya. Kalau mungkin dulu pas zaman awal saya masih ngasih absen 25%, mungkin ya gitu, saya cenderung ini memudahkan ya. Tapi sekarang yang dikejar oleh OB ini adalah kualitas ya. Jadi kualitas kerja tugas Anda itu benar-benar harus mencerminkan Anda, kemampuan Anda ya. Jadi Anda harus bikin sendiri ya. Kerjasama boleh ya, tapi tetap kalimatnya, bahasanya itu gaya masing-masing ya. Ya jangan, coba dihilangkan deh kebiasaan itu, kebiasaan satu orang yang buat terus yang lain tinggal ngopi gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Juga mungkin ya ada di antara Anda yang memang buat sendiri tapi terus ngasih ke teman-teman ya. Nanti saya nggak tahu tuh ini siapa sumbernya, siapa yang ngopi ya. Saya sama ratain ya. Saya kasih nilai sama, saya sama-sama rendah ya. Pokoknya kalau kopas maksimal nilainya 25 ya. Karena itu kalau Anda ada yang paham ya, tapi juga ingin bantu teman, bikin dua versi ya. Satu untuk diri sendiri, satu untuk teman ya.
silakan ya. Baik ya, tugas saya minta nanti Anda unggah file tugas, terus ada bikin rekaman ya, bikin rekaman video. Ini kan pemrograman nih, pemrograman itu biasanya bikin programnya kan lama tuh ya. Nah karena itu direkam aja, direkam, mungkin Anda ringkas ya, pas proses ngetik mungkin nggak usah direkamnya sedikit ya, terus nanti selesai pas tes ya, dites terus di run, nah itu baru direkam lagi, jadi mungkin 10 menit lah ya. Jangan di bawah 2 menit ya. Ada yang bikin itu YouTube cuma kayak ini aja, kayak terlalu pendek gitu ya. Jadi nanti semua tugas saya minta tulis tangan ya, jadi nggak ada lagi kecuali source code ya. Source code karena banyak ya, saya minta biasanya kan otomatis dari bahasa pemrograman ya. Baik, ini kayak yang ini nggak nggak penting sih ya. Jadi supaya nggak nyampur ya dengan tugas lain, Anda bikin ini ya. Keyword class kita kan PK Kamis ya semester ini. Nanti jangan lupa tugasnya ada PK Kamis dan nomor tugasnya. Karena tugasnya cuma 6 ya, kita pakai satu digit aja ya. Ya. PK1, PK2, sampai PK6 nih ya. Kalau dulu kan saya belasan, kalau belasan berarti mesti 2 digit. Ya, yang diminta bukan diminta, yang bisa di NT hanya 6 ya. Jadi mungkin nanti tugasnya agak dipadatkan ya. Nah, ini contoh-contoh nama file tugas ya. Jadi jangan nanti kan tulis tangan terus difoto ya, difoto jangan langsung dikirim ya, tapi di rename dulu ya. Nih ya, difoto atau di scan lalu di rename ya. Dan usahakan ada PDF-nya ya. Jadi ada rangkuman tugas lah ya. Anda buat apa ini ya. Jadi jangan asal kirim itunya source code-nya ya. Baik, absen karena 0 nggak usah ribut ya nanti ya. Yang penting Anda hadir, ada pada saat rekaman, ada di video ya. Ini pesertanya nggak bisa dipindahin layarnya sih ya. Mesti maksudnya nggak bisa keluar dari ini nih, nggak seperti Zoom ya, pesertanya bisa digeser-geser. Baik ya, komposisi nilai ini dari kampus juga ya. Berarti kampus nih, kok kenapa saya taruh di sini ya? Harusnya di SSO. Oh di sini, GOB nih.
jadi kacau ini. Nanti ya saya rapin dulu nanti kontraknya nih, udah kuliah. Baik, sekarang masuk ke materi. Karena bahasa pemrograman, kita perlu nginstal ya, ngunduh dan nginstal. Saya usahakan cari yang gratis ya. Kalau MATLAB tuh bayar masalahnya tuh, harusnya bayar jadi kalau dan mahal ya. Kayak kalau pakai MATLAB tuh apa ya biasanya bajakan sih. Kecuali kampus membelikan ya, kampus seperti UMB kayaknya belum membelikan ya. Kalau di kampus-kampus yang lebih maju biasanya software-software yang wajib itu dibelikan oleh pihak kampus. Nah, karena saya cari yang gratis, itu yang dipilih adalah JDK dan NetBeans ya. Python juga sebenarnya gratis, cuma mungkin masih baru ya, saya belum menguasai ya. Nah, ini Anda install ini ya, JDK. Ini tempatnya, alamatnya ya, alamatnya. Ini kalau mau yang update ya, kalau yang mau gampangnya Anda cari NetBeans 8.2 ya. Oke, ini baca sendiri buku ya, buku sumber belajar. Ini buku yang rutin saya pakai ini ya, detail. Anda kalau mau beli juga boleh nih ya, karena kepake terus ya. Nah, dia bahas kalimatnya biasanya gini nih, Java how to program ya. Mungkin Python juga ada ya, Python how to program mungkin juga ada ya. Lalu ini apa? Pustaka yang online ya. Ini Anda bisa belajar dari sini. Ini contoh YouTuber ya. Contoh kanal YouTube yang saya nilai bagus ya, cukup bagus. Itu kalau mau update ini ya, ada kanal namanya Programmer Zaman Now ya. Programmer Zaman Now. Mungkin ada yang tanya, kok mesin belajar pemrograman sih Pak? Ya masalahnya sekarang mesin-mesin sekarang dikontrolnya pakai software semua masalahnya ya. Nah, ini channel saya ya, kalau mau yang materi dari saya juga ada. Saya bikin dua jenis ya. Kalau ya, rekaman ngajar ada di sini, playlistnya rekaman ngajar ini ya. Tapi ini campur nih isinya ya. Nah, kalau yang
Kalau yang materinya ya, jadi kalau materi itu saya buat biasanya pas saya sendiri gitu ya. Saya nggak di hadapan mahasiswa ini ya. Ya, playlistnya namanya materi Java ya. Kalau di kanal saya, cuma kan saya bahasanya bahasa orang tua gitu ya. Mungkin Anda kurang cocok ya. Nah, kalau yang lebih sesuai umur Anda, ini nih. Cari programmer zaman now ya. Nih ya. Cuma Anda mesti nyari-nyari nih. Soalnya dia ngajar semua materi. Cari aja yang Java ya. Java sama JavaScript beda ya. Ini anak sekarang cari duitnya pakai dengan ngajar-ngajar gini nih. Terus yang gaya anak muda yang lainnya ini kelas terbuka ya, kelas terbuka. Nah, ini. Biasanya kalau yang bersangkutan itu rapi ya manajemen ngajarnya, ini dia bikin playlist ya. Play kan main, list daftar. Jadi daftar videonya dia kelompokkan ya. Ya, jadi kita masuknya, Anda carinya ke nih ya, nih belajar Java bahasa Indonesia. Nah, tuh ya, cuma nih videonya pendek-pendek nih ya. Nah, mungkin bahasanya lebih cocok buat Anda ya. Lalu yang lain petani kode ya, petani kode. Tapi kayaknya ini nggak terlalu banyak nih, kurang nih. Ya cuma ya, nih ya. Atau mungkin malah enak ya kalau dikit ya. Ya dia kurang produktif ya. Tapi kalau mau banyak bahas orang banyak kok yang bikin Java itu ya. Jadi Anda mau bahasa Inggris, mau orang Barat, mau orang India, mau terserah ya. Nih ya. Ini kayaknya orang Israel ya. Nih Brokut. Ini dia malah ngasih itunya juga nih, malah ngasih isinya ya. Videonya banyak nih, cuma dia jadiin satu nih kayaknya ya. Berapa jam nih? 1 jam. Oh 12 jam 12 jam. Download satu kali, terus selanjutnya bisa offline ya, bisa disimak di online. Bisa ya jadiin satu video gitu ya, 12 jam. Nah ini kan dia udah langsung coding di sini. Kita baru menyiapkan alat buat codingnya ya. Codingnya terus tadi saya bilang terserah mau yang all in one berarti netbin-nya 8.2. Kalau mau yang versi update itu satu-satu ya, biasanya JDK-nya dulu terus baru netbin-nya ya. Saya nggak tahu kenapa
NetBeans yang sekarang nggak dibuat seperti yang dulu langsung dengan JDK-nya ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Ya, kalau di video saya ada 2 kategori ya. Yang pertama yang rekaman kita seperti ini ya, rekaman ngajar ya. Yang kedua materinya aja ya. Materi mau yang pendek ya, yang materinya aja ya. Dan kalau ngajar kita kan sama ngobrolnya segala kan. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang jam berapa? Baru sebentar ya kuliahnya. Baik, ya kalau dipikir-pikir materi saya udah dari tahun 2012 ya, saya udah ngajar ini. Sekarang ke slide kedua ya. Ini saya baru merename file-file saya, jadi kelihatan nih udah paling tua tahun berapa gitu. Cuma biasanya sebelumnya mengkategorikannya per tahun nih, kalau saya per subjek nih sekarang. Baik, materi kedua yang saya buat adalah ini kayaknya ada para senior ya, berarti udah install ya. Ya, ada yang baru ini, baru ngambil maksudnya. Ada yang baru ngambil ya. Baik, ini saya udah ngasih itu belum ya, ngasih link materi ya, materi saya kayaknya belum. Jadi nanti ya mungkin saya nggak ngasih satu persatu itunya, bahan ajarnya ya. Jadi saya kasih itunya aja, kasih tahu tempatnya aja ya. Nanti tautannya saya kasih ya di itu, di post. Ini. Ya, ada saya taruh di sini semua nih ya. Ada e-booknya ya. Ada, tapi modul saya kurang rapi nih terus terang ya. Yang banyak slide ya, slide. Ya. Saya taruh sini deh. Baik, sekarang ke kemarin ada yang tanya cara ngetesnya gimana Pak, tapi saya lupa. Yang tanya tuh kelas Sabtu apa kelas ini ya. Saya ngejar government di 2 kelas, yang pertama hari Kamis, yang kedua hari Sabtu ya. Nah, ini kita bahas dulu sekarang ya.
unduh instalasi dan pengetesan berfungsi atau tidak ya. Jadi yang sudah ngunduh ya, atau mungkin pernah ngunduh, dites lagi ya. Ini lama ya, kalau dilakukan saat virtual meeting akan lama ya, karena itu kemarin saya minta siapin dulu ya, supaya nggak boros waktu ya. Nah ini urutannya gini nih. Persiapan software ya, mungkin ini buat yang baru ya. Identifikasikan OS yang akan Anda gunakan. OS itu operating system ya. Kalau kebanyakan kita kan pakainya Windows ya, Microsoft Windows. Tapi bahasa kita itu bisa jalan di multi platform ya, jalan di apa aja ya. Saya punya komputer cadangan Linux ya. Soalnya dulu pernah ini komputer saya ini nggak bisa connect internet ya, jadi mau nggak mau pakai yang Linux ya. Kalau Linux tuh lumayan lancar sebenarnya ya, kalau sistem operasi, sebagai sistem operasi. Cuma masalahnya nggak familiar aja banyak kan. Kalau orang kan yang dipakai orang kan biasanya orang milih yang familiar ya, mudah digunakan. Kalau Linux tuh agak susah. Nah, Anda mau pakai Macintosh, mau pakai Linux ya, mau pakai Windows, terserah ya. Nanti pilih yang sesuai ya. Unduh dan install JDK ya, lalu dites ya JDK-nya, barulah install IDE. IDE itu Integrated Development Environment ya. Contoh IDE adalah NetBeans ya. Nah, kalau Windows Anda juga harus tahu nih versinya yang berapa bit ya. Cara tahunya gimana nih? Cara tahunya Anda ke kaca pembesar ya, kaca pembesar di dekat simbol Windows tuh kiri bawah ya. Ketik System Information ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini nih ya. Ya, nah ini hardware kita ya. Kalau saya ini kebetulan Windowsnya Windows 10, jenisnya Enterprise, buatan Microsoft. Komputer saya mereknya Fujitsu, tipenya Livebook H531, pakai X64. Nah ini berarti 64 bit nih ya, 64 bit ya. Coba semua yang di komputer gini nih, lihat ya spek, biar kenal speknya masing-masing ya. Nah, ini kalau prosesor saya Intel Core i7 dual core. Ini tapi saya ini i7 sama i7 yang generasi pertama ya. Jadi udah tua banget nih komputer saya. Udah tahun berapa ya? Mungkin udah 10 tahun lah ya komputer saya ini. Ini juga punya prodi nih. Jadi kalau dulu setiap dosen dibeliin laptop, tapi dicicil ya, 1 semester 1, lama-lama dapat semua. Ini RAM saya kebetulan fisik 12 GB ya. Tapi Anda pakai 4, pakai 8 udah bisa kok ya. Terus juga prosesornya i3 udah cukup, atau kalau mau lebih irit lagi, lebih murah lagi, Ryzen ya, Ryzen 3 ya. Ryzen 3 tuh buatan AMD ya. Kalau Intel buatan Amerika, kalau AMD buatan Jerman. Saya nggak tahu kalau buatan Jerman lebih murah. Mungkin strategi pasar aja nih, ya.
Oke ya, jadi Windows-nya Anda harus tahu cara ngeceknya yang tadi ya. Macintosh saya nggak bisa ngasih contoh karena nggak punya. Punya sih cuma itu iPad. iPad nggak bisa ngapa-ngapain loh. Jadi jangan suka iri sama orang punya punya Macintosh, punya itu. Adik saya punya tuh, tapi itu saya tanya mau yang buat kerja atau mau buat gaya. Soalnya laptopnya Macintosh tuh ada dua kategori. Yang satu yang bisa buat kerja, satu cuma buat nampang. Nampang gaya gitu ya, lifestyle ya. Anda kan belinya kan umumnya kan buat kerja kan ya, buat menghasilkan uang. Kalau buat kan harus cari jenis yang bisa dipakai menghasilkan ya, jangan yang buat gaya. Oke ya, Linux saya pakainya Ubuntu ya kebetulannya. Itu yang saya juga anak saya. Tapi yang kemarin saya ding, karena yang pertama error. Lalu setelah milih tahu spek komputernya, ya, spek operating sistemnya, sistem operasinya, download ini, ya. Ada dua jenis ya JDK-nya itu. Ya. Ada yang versi instalasi, jadi otomatis. Ada yang versi di unzip sendiri, unzip nyeting sendiri. Ya. Nah, kita awam cari yang itu aja, cari yang tinggal install ya. Oke ya, itu JDK. Lalu baru IDE-nya. Ya. IDE-nya ya, sebenarnya sih ada beberapa nih. Ya. Oke, saya bebaskan aja deh. Anda mau pilih yang mana nih? NetBeans juga boleh ya. Eclipse juga boleh ya. Katanya kalau buat di handphone pakainya ini nih, Eclipse ya. Jadi mungkin nanti kalau mau bikin aplikasi di Android misalnya ya, itu mungkin pakai ini ya. Saya juga ada sih Eclipse, cuma belum nyoba. Eclipse bebas ya, Anda kalau mau pakai Eclipse juga boleh. Aku mau pakai Eclipse semua. Ya, ini saya buka Eclipse seperti ini. Pertamanya. Mana kok lama? Ini awalnya aja ya, lama ya. NetBeans juga agak lama. Mana? Keluar. Oke, sambil nunggu, lanjut. Nah, sekarang mungkin kalau yang kemarin sudah unduh dan install, kita mesti ngecek apakah berfungsi atau tidak ya. Nah, caranya gimana? Caranya di kaca pembesar itu ketik CMD ya. CMD itu singkatan dari comment. CMD. Ya, contoh CMD nih ya. Keluar.
Oh ya, ini kebetulan Eclipse-nya udah keluar juga. Kalau Eclipse tampilannya seperti ini nih. Ya. Mau coba Eclipse juga boleh. Ini codingnya mirip ya, karena ini sebenarnya Java juga ya. Mungkin Anda sekalian aja deh, Anda cari Eclipse saja ya. Jadi nanti kita ada pilihan ya, bisa Eclipse, bisa ini, bisa NetBeans ya. Bosan juga sih ya pakai NetBeans terus. Ini ada tutorialnya. Eclipse tuh apa? Gerhana ya, bahasa Inggris terjemahannya. Oke ya, ini prompt ya, prompt. Ini saya kecilin aja. Ngetesnya gimana, Cep? JDK-nya udah terinstall. Ini terlalu kecil nggak fontnya? Saya besarin ya. Kalau mau ngubah ini, klik ini, properti ya. Nah ini fontnya mau digedein apa digedein? Apa di? Ya misalnya. Itu juga warnanya mau screen background. Screen text saya pilih yang kuning aja deh biar kelihatan ya. Oh, kok nggak kuning? Oke ya, ini nih ya. Nah ini kita ketik nih. Ntar ini saya bagi dulu ya layarnya ya. Ya, kita ketik Java spasi tanda minus ketik version ya, lalu di enter. Nah keluar seperti itu ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti JDK-nya sudah terinstall ya. Dan kebetulan versi saya itu 11.0.8 produksi tahun 2020. Jadi kalau mungkin Anda pilih yang sekarang mestinya lebih baru ya. Coba ya. Bila hasilnya seperti layar berikut berarti sudah berfungsi. Bila belum, ulangi langkah 5. Langkah 5 apa sih? Oh ini kalau sukses ya. Ini putih aja nih. Ya, kalau belum muncul seperti ini yang perlu dilakukan. Tapi nanti ini Anda kerjain sendiri aja lah. Kecuali emang perlu bimbingan. Ini di video saya juga ada ya.
video saya di YouTube saya. Nanti soalnya kelamaan kalau di sini. Siapa? Ya, ini playlist saya nih, materi Java. Ya, video yang pertama nih, instalasi ya. Oh, ini rekaman seperti yang sekarang ini ya. Ini ya, detailnya ada di sini ya, langkah-langkahnya. Kalau yang versi video ya, kalau yang versi slide ada di slide saya. Nih, ya. Ya. Jadi yang bagus adalah, bukan bagus. Kalau instalasi yang sukses bisa dites pakai perintah ini ya, Java min version ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, nanti saya minta buat rekaman layar ya. Nah, ya, rekaman layar bahwa Anda sudah sukses JDK-nya ya. Ini cara-cara ngatasinya ini ya, ada di langkah-langkah ini. Oke ya. Tugas. Rekamlah tampilan layar keberhasilan hasil uji koneksi JDK ya. Unggah ke channel YouTube Anda, kirim link ya via post atau Google Classroom ya. Baik ya, nih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ya. Ya, silakan. Ya, di sini. Ini yang direkam. Pakai softwarenya, tahu software apa? Macam-macam sih itu. Yang cari yang gratis saja. Ini kalau di saya ada software untuk rekam layar, cari aja di itu di apa? Oh ya, OBS. Ini saya juga pakai OBS. Terus ada juga ini apa? Anemotika bisa. Terus pakai apa lagi nih? Di Microsoft Store cari ini. Ya. Yang gratis saja. OBS gratis ya. OBS di Linux juga ada. Cuma karena Linux komputer saya itu terlalu tua tuh yang Linux. Jadi Anda kalau beli komputer jangan yang terlalu tua ya. Saya masih Intel Core 2 tuh yang Linux. Jadi nggak bisa ngerekam layar.
Ada lagi yang tanya? Saya ini ya, saya absen. Soalnya nanti kalau ditunda kerjanya males. Kamis. Mungkin nanti kita janjian waktu ya ini untuk pengganti yang pekan lalu ya. Soalnya ini kerekamnya gini nih. Makanya di 1 Maret, kita kan baru kuliah di sini nih. Ini munculnya di 1 Maret. Ya, mungkin nanti kita kayak janjian waktu untuk ganti ini. Atau mungkin nanti dibanyakin ya, di lebih dari 15 kali ya. Atau mungkin gimana aja deh. Oke ya, sekarang saya absen di pertemuan kedua dulu. Ada 18 orang ya. Ihsan ada? Ada. Aldi Dwianto ada? Julio Alfredo Vinton gak ada ya. Syarif Arifin di sini juga tidak ada. Muhammad Rashid Wahyu Pratama ada. Daryl Ananda Khairul Anam tidak ada ya. Mardi Utomo tidak ada. Imam Fauzi ini nama-namanya kayak familiar. Yoga Prasetyo tidak ada. Salvatore Johannes ya. Bima Aditya Nugraha Muhammad Rizky Karunia Putra tidak ada. Ilham Muhammad Rizky Reski Ega Fadri Mubarok tidak ada. Basalius Simamora Tito Yanata Putra Farhan Ali angkat tangan ya. Tadi angkat tangan nggak ya yang jawab tadi? Nggak, yang belum jawab. Ya nggak perhatiin lagi. Muhammad Bayu Rahmatullah. Muhammad Yusuf. Rifki Catur Pamungkas. Tidak ada. Ferry Kurnia Pramesta. Mardi Utomo hadir. Mardi Utomo. Ferry Kurnia Pramesta
nggak ada. Farhan Setiawan. Ahmad Kahfi Muzakir. Muhammad Rizki. Angkatan 2001, 2021 ya kamu ya. Maulana Sembiring. Vanuel Hardori. Andre Noval. Arif Setiawan. Raihan Habib Maulana. Siapa yang belum dicontreng? Salius. Ada lagi? Coba ya saya cek yang sekarang muncul di layar. Aldi belum tadi. Di sini nggak ada Aldi, tapi di daftar ini kok ada ya? Apa pakai nama lain? Oh ada deh, ada Aldi Dwi Yanto ada. Andre Noval, kayaknya udah tadi ya. Ini soalnya kalau saya udah peraturan kalau tatap muka nggak bisa diganti ya, kalau nggak bisa itu. Arif Setiawan. Arif Setiawan. Udah. Salio sudah, Bima sudah, Daril. Udah ya. Farhan, Vanuel. Udah. Farhan Ali sudah, Isyan sudah, Ilham Resti sudah, Kahfi Muzakir sudah, Mardi sudah, Maulana Sembiring sudah, Muhammad Rashid, Muhammad Rashid sudah belum ya? Udah. Raihan sudah, Salvator sudah, Tito sudah. Baik, sudah ya. Baik, saya simpan. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Nanti link materi saya taruh sini ya, di pengumuman aja, biar sekaligus. Oh, belum ada. Kalau Classroom ada enak nggak enaknya. Yang satu, kalau saya buatnya di Mercu Buana, berarti Anda harus pakai email student ya. Cuma biasanya sih saya pakai email student ya, supaya nanti yang ngumpulin bener-bener Anda ya, bener-bener mahasiswa. Kan bisa aja ditip ke orang ya. Ya, Classroom-nya belum dibuat, nanti saya ini untuk apa?
mungkin rangkap kali ya, backup untuk tugas. Soalnya kalau pos itu kalau udah lewat tenggat waktu Anda nggak bisa kirim ya, tapi kalau classroom waktunya agak melar tuh, agak melar, cuma ada muncul keterangan terlambat aja sih. Baik, mungkin hari ini cukup ya. Ya, durasi video kalau bisa sih dari instalasinya bisa. Jadi ada proses unduh ya, mungkin disingkat aja ya, singkat unduh ya, unduh terus dapatnya apa, biar perlihatkan dapatnya versi berapa ya, mungkin sekalian netbinnya juga boleh. Terus install juga diringkas aja ya, ringkas. Terus baru tes runningnya ya, tes runningnya. Oh, langsung run aja berarti. Atau diperlihatkan dulu source-nya ya. Source-nya misalnya gini nih. Misalnya gini nih. Saya yang installnya dari sini misalnya. Ya, ini kan saya juga punya nih. Saya kan udah juga posisinya kan juga sudah terinstall kan saya. Nah, ini yang saya pakai misalnya tunjukkan nih, diinstal iya. Nah, JDK loh, kosong. Ya diperlihatkan aja nih ya, apa source-nya ya, source-nya, terus baru nanti versinya. Kalau udah install berarti bisa memperlihatkan itu ya, memperlihatkan netbin-nya juga berarti ya. Ya, netbin-nya sekalian deh. Saya udah install netbin gitu ya. Iya, JDK. Baik, ya yang diminta hanya rekaman JDK sudah berfungsi. Tapi kalau mau yang pakai netbin boleh. Netbinnya sudah boleh pakai netbin. Baik, cukup ya hari ini. Ya. Berarti netbin apa JDK? Tadi kan tahapannya kenali OS Anda nih ya. Sebelum milih JDK, ini kan ya urutannya. Identifikasi OS yang akan Anda gunakan ya. Terus kita ke JDK. Ini saya nggak bisa nyontohin soalnya nggak pakai Windows 11. Ya, ini ke sini. Cari yang saya besarin dulu. Udah ada belum ya untuk versi Windows nih ya, Windows installer, MSI installer nih, ini bisa pilih yang antara dua ini. Kalau mau yang install ya, kalau mau yang zip pakai yang ini seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, Anda Windows 11-nya pakai x64 atau x32. Soalnya di sini dia nyediainnya hanya versi x64. Ya. Coba Anda cari itunya, dites. Windows-nya versi berapa? Ya.
versi 4 ya. Oke, misalnya, oh ya, yang install ini ada versi .exe ya. Ada yang versi .msi. Kalau .exe ini biasanya ada software yang nyegat ya, dicegat itu maksudnya, keamanan ya. Takutnya virus ya, bisa. Ya misalnya saya pilih yang ini misalnya. Oh, udah langsung download ya? Nggak nanya itu. Bentar ya. JDK phone ini ada YouTube-nya nih. Ini Anda sudah melakukan seperti ini? Halo? Udah? Oh, berarti mungkin pakai cara saya yang itu tuh, langkah kelima tadi berarti. Oh iya, ini berarti caranya pakai yang di slide saya, yang langkah kelima, Mas. Di YouTube aja, di slide saya ada. Nih, langkah kelima nih. Nih, ke sini nih. Kira-kira yang dia lakukan sama dengan ini nih. Jadi ini nyetingnya manual sih sebenarnya. Manual ya. Tadi linknya di copyin ke sini nih, yang dia bilang tadi. Berarti di video saya juga ada berarti ya. Baik, cukup ya. Baik, sampai pekan. Ini perlu online nggak pekan depan? Mungkin awal-awal perlu kali ya, awal-awal. Nanti kalau udah lancar baru ditinggal.
Iya, ini persis langkah saya yang langkah 5 itu. Oke ya, ini saya copy. Saya taruh di PK Kamis. Di Windows 11. Ya, saya taruh situ. Baik, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf segala kekurangan saya. Oh ya, ini kalau mau sekalian Eclipse juga boleh ya. Cadangan aja buat variasi. Eclipse insya Allah sih lebih ringan ini ya dibanding NetBeans ya. Jadi kalau yang komputernya udah agak tua atau speknya agak rendah mungkin lebih enak ya. Baik, kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang